Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Boruto yang menanggapi ucapan Momoshiki tentang sejarah bangsa Otsutsuki. Boruto berkata, ini merupakan informasi yang sangat jarang kudapatkan mengenai bangsa Otsutsuki. Aku mulai memahami apa yang menjadi tujuanmu, akan tetapi, mencoba membuat kerusakan di bumi, merupakan salah satu hal buruk yang tak perlu dilakukan. Di dunia ini, bukan hanya Otsutsuki saja yang hidup, akan tetapi, kami bangsa manusia juga ada di sini. Jika kau ingin mendapatkan buah cakra dengan menanamnya, maka tanam itu di planet lain atau cari cara yang lebih bermartabat. Momo kemudian kesal sambil bertanya, kau tiba-tiba menjadi lebih sok bijak bocah, dan apa maksud dari ucapanmu itu? Boruto lalu menjawab, aku pikir bangsa Otsutsuki memiliki otak yang begitu pandai, tetapi kau malah terlihat biasa-biasa saja. Bukankah seharusnya, kalian bisa memanfaatkan kekuatan kuat itu, untuk menghargai sesama entitas lain? Momo lalu berkata, sulit untuk merealisasikan apa yang kau ucapkan itu karena sebenarnya, kami juga memiliki persaingan sesama Otsutsuki. Aku memiliki banyak saudara di luar sana, yang sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengorbankan Otsutsuki lain, agar bisa hidup lebih lama lagi. Jika mereka menemukanku di sini, aku yakin mereka akan tertarik padamu, dan mencoba memangsamu lebih dari apa yang pernah kulakukan. Boruto kemudian melihat wajah Momoshiki, dengan ekspresi serius serta tak berbicara apapun. Momo-chan berkata lagi, sebagai seorang Otsutsuki dari kalangan atas, aku harus bisa mencapai beberapa hal yang dibanggakan bangsaku. Namun, kami pernah mendengar jika Shibai Otsutsuki, bahkan melampaui semuanya dan kastanya jauh di atas kami semua sehingga, bisa dikatakan dia benar-benar berubah menjadi seorang dewa Otsutsuki. Teknik yang dikuasai Eida, serta jutsu pemantul dari Daemon, aku yakin itu adalah kekuatan dari dewa Otsutsuki dan aku gak mempercayai seorang Amado. Di sini Boruto ingin melanjutkan ucapannya, akan tetapi, Koji yang di sebelahnya menanggapi tentang apa yang dilihat oleh mata Jogan Boruto. Setelah kemarin Boruto menjelaskan ke Koji, bahwa kedepannya desa akan hancur, lalu ayahnya akan sadar, Koji pun ingin tahu apa rencana Boruto untuk sekarang. Nah, dengan ekspresi serius Boruto menjawab, mungkin kehancuran desa yang dilihat oleh Jogan, merupakan efek dari pertempuran kami melawan mereka. Dan saat itu terjadi, aku ingin memindahkan orang-orang ke dimensi berbeda, menggunakan jurus Hiraishin ini. Kemudian dengan mata Jogannya itu, Boruto langsung bergerak kembali mengikuti bayangan hitam yang menuju ke arah Jura. Sambil terbang Boruto mengaktifkan elemen petirnya, dan dengan cepat menyerang Jura. Tetapi, Jura bereaksi dengan langsung melemparkan kayu-kayu tajam ke arah Boruto dan Kawaki. Kawaki yang kebetulan sedang membantu Himawari, berusaha mengecilkan kayu yang mengarah kepadanya menggunakan Sukuna Hikona. Sementara itu beberapa kayu yang tak terkena Boruto, terancap ke pohon dan kayu tersebut, kemudian melebar yang membuat Boruto terkejut. Tapi tak ada waktu untuk kaget karena dia telah menghampiri Jura, sambil langsung melayangkan pedang petir ke Jura. Jura dengan kekuatan tambahan setelah munculnya tanduk, seketika saja menahan tubuh Boruto secara mendadak. Boruto tertahan di udara, sambil memperlihatkan ekspresi yang terkejut dan pas dia berusaha bergerak, Jura langsung berada di depannya. Tak bisa menghindar dari Jura, Boruto akhirnya terkena tendangan keras dari seorang Shinju Jura. Boruto terhempas jatuh ke bawah tanah, yang membuat Momo-chan di tubuhnya agak sedikit marah ke Boruto. Sementara itu, adegan berpindah dulu kepada Orochimaru dan Tsunade, yang terlihat ingin bekerja sama lagi. Matsuri yang ada di situ, seketika melakukan serangan secara brutal menggunakan elemen tanah. Orochimaru dan Tsunade kemudian sama-sama melompat, lalu Tsunade dengan begitu semangatnya memukul tanah tersebut. Matsuri terkejut sambil berkata, kekuatan pukulannya sama persis dengan wanita berambut merah muda itu. Kemudian, Matsuri mencoba mengurung Tsunade dengan tanah, tetapi Orochimaru membantu Tsunade terbebas dari itu. Dia menggunakan kekuatan angin yang pernah dia gunakan kepada seorang Victor, di mana angin itu sangat efektif untuk menghancurkan tanah seorang Matsuri. Jenis kekuatan baru Orochimaru itu, sebenarnya sudah berada di level yang cukup tinggi karena dia dapat melakukannya meskipun tanpa gerakan tambahan. Setelah melakukan itu, Orochimaru kaget jika tanah yang diinjaknya, langsung mencoba menutup tubuhnya. Dengan ekspresi tersenyum Orochimaru berkata, wanita ini benar-benar memiliki pengetahuan yang kuat dalam hal membaca pergerakan lawan. Orochimaru langsung menahan kedua tanah itu menggunakan pedangnya, tetapi dia juga keluar dari tubuhnya sendiri alias berganti tubuh.
Dengan ekspresi terkejut Matsuri berkata, "Aku tidak percaya bahwa orang yang sedang kuhadapi, benar-benar menampilkan pertarungan yang tak biasa." Orochimaru tak menanggapi hal tersebut dan kemudian, Orochimaru menggunakan salah satu kekuatan penyegelan dari klan Uzumaki. Tsunade terkejut melihat itu, lalu bertanya tentang kapan dan di mana dia mempelajari teknik tersebut. Orochimaru lalu menjawab, "Kau lupa bahwa selama ini, hanya aku yang bisa menggapai atau mencari beberapa jurus klan Uzumaki itu. Mereka terkenal dengan banyaknya teknik penyegelan, dan itu membuatku sedikit termotivasi untuk bisa menguasainya. Kau juga mungkin lupa jika Minato, menjadi salah satu shinobi tersukses, yang bisa menguasai banyaknya teknik klan berambut merah itu. Dan sebagai seorang Sannin, aku takkan mungkin terus membiarkanku jauh dari level seorang Minato. Kini, aku berhasil menguasai beberapa teknik mereka, dan sekarang adalah salah satu untuk menyegel wanita ini." Orochimaru lalu mengaktifkannya, dan pertama-tama dia membutuhkan beberapa sel tubuh dari seorang Matsuri. Teknik ini, mirip dengan cara kerja yang diperlihatkan oleh pedang Totsuka milik Itachi. Jika sel tubuh Matsuri berhasil diambil olehnya, maka tubuh Matsuri akan tertarik ke dalam sebuah tulisan segel, dan dia akan terkurung ke tempat yang tidak memiliki waktu. Nah, Matsuri mulai menyadari jika mereka sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya sehingga Matsuri kini sedang waspada. Sementara itu, Naruto dari alam bawah sadarnya mulai merasa khawatir dengan situasi Himawari. Dia berkata, "Apakah bisa kita melihat pertarungan mereka di sana? Aku benar-benar mengkhawatirkan Himawari yang saat ini sedang bertarung melawan mereka." Hagoromo yang ada di situ kemudian tiba-tiba menampilkan sebuah tampilan luar, dan itu berasal dari kekuatan miliknya. Dengan ekspresi serius Hagoromo berkata, "Aku bisa memperlihatkanmu pertarungan mereka, tapi kita hanya bisa melihat mereka dari sini saja Naruto." Naruto kemudian bertanya, "Bagaimana caramu melakukannya?" Hagoromo menjawab, "Ini adalah salah satu kekuatanku yang hanya bisa kulakukan di sini." Hagoromo kemudian menampilkan Himawari, yang saat ini sedang melawan Shinjujura juga. Naruto sontak terkejut sambil berkata, "Aku benar-benar berterima kasih pada kakek, karena bisa memperlihatkan visualisasi ini." "Tunggu, apakah itu Himawari yang sedang bergerak ke arah musuh?" Hagoromo menjawab iya, dan Naruto seketika terharu karena sekarang, Himawari tampak lebih dewasa serta cantik seperti ibunya. Naruto juga tak fokus ke situ dan dia melihat gerakan Hima begitu epik dalam menggunakan cakra Kurama. Nah, dikarenakan Boruto sedang terhempas setelah terkena serangan Jura, Naruto hendak bertanya kemana Boruto pergi. Dia berkata, "Apakah saat ini, Boruto dan Kawaki sedang di tempat lain? Atau dia sedang bersama dengan Sasuke juga?" Hagoromo lalu menjawab, "Sepertinya Sasuke sama sekali tak ada di situ Naruto." Naruto kaget mendengarnya, tapi adegan beralih kembali kepada Sannin legendaris Konoha. Setelah bertempur dengan begitu sengit, dua Sannin itu kedatangan seorang Koji, yang mengalihkan perhatiannya kepada Orochimaru. Dikarenakan Koji ingin bertanya tentang strategi mereka melawan Shinju, akhirnya Tsunade melihat datangnya Koji. Mereka bertiga kemudian berdiri bersama, yang mana Tsunade awalnya merasa aneh dengan karakter Koji. Tapi dikarenakan Koji menggunakan topeng, Tsunade masih belum bisa mengenali siapa orang di balik topeng tersebut. Sementara itu, Amado, yang sedang mengetik perihal soal data Jubi milik Ishiki. Sambil mengetik dia berkata, "Sepertinya orang yang memiliki mata Rinnegan itu, merupakan serapan dari Sumeaka milik Kode. Dan jika itu benar, berarti secara tidak langsung dia adalah Jubi itu sendiri dan sekarang, mereka sedang menuju ke perubahan yang terakhir. Jika aku mulai menebak-nebak, kemungkinan perubahan ini menuju ke suatu kesimpulan, bahwa ada maksud dan tujuan yang terselubung. Aku harus mencari data Jubi dulu, yang pernah Ishiki simpan di sebuah dimensi miliknya." Nah, di sini, Amado penasaran tentang Jura, yang sebenarnya membuat Amado seperti mengetahui sesuatu. Tapi admin sangat curiga jika Shinju Jura ataupun Sumeaka Kode, benar-benar ada kaitannya juga dengan peran Amado. Ini tentu saja menarik karena perlahan tapi pasti, kita akan bisa mengetahui sebenarnya siapa Amado itu. Kemudian ketika dia masih mencari data mengenai Jubi Ishiki, tiba-tiba Shikamaru menghubunginya dari kantor Hokage. Amado langsung kaget setelah tahu jika Shikamaru yang menelpon dirinya dan dia pun menjawabnya. Shikamaru bertanya, "Jangan pikir bahwa kami tak memperhatikanmu di situ Amado, dan setiap gerak-gerikmu merupakan sebuah hal misterius yang pernah kami rasakan. Tim sensor baru-baru ini melacak jaringan komputermu yang ternyata kau begitu terobsesi dengan para penyusup itu. Aku tahu jika Delta
adalah cyborg yang kau program untuk mengawasi Kawaki, karena kau ingin selalu melihat perkembangan dari karma Kawaki. Tetapi obsesimu terhadap penyusup, menimbulkan rasa khawatir dari diriku. Apakah kau bisa menjelaskan kepadaku, tentang apa sebenarnya yang kau rencanakan? Amado terdiam sejenak, dan seperti memperlihatkan ekspresi yang benar-benar mencurigakan. Dia pun menjawab, aku hanya mencoba ingin membantu juga, untuk mencari tahu tentang apa dan siapa musuh kita itu Tuan. Tak ada hal lain yang kulakukan, dan semua itu tak lebih demi kepentingan desa Konoha saja. Aku ingin mengidentifikasi bahwa penyusup, bisa jadi memiliki sesuatu yang lain dan akan mengancam desa kita lebih jauh. Nah Shikamaru kemudian sempat berpikir, jika Amado ini hanya membual saja atau beralasan. Shikamaru yakin jika Amado tak terpengaruh oleh Zeno milik Eida dan dia memiliki sebuah rencana misterius. Tetapi, Lord dari segala Lord itu, kemudian belum ingin langsung mengatakan sebenarnya ke Amado, jika tuan kita ini telah berbicara ke Boruto perihal fakta tentang Zeno. Setelah itu, adegan berpindah dulu kepada Orochimaru, yang terlihat mulai mengaktifkan sebuah teknik penyegelan dari klan Uzumaki, untuk berniat menyegel Matsuri ke tempat berbeda. Dia lalu bergerak, sambil mengaktifkan teknik tersebut dan muncullah sebuah segel Uzumaki, yang membuat Matsuri kemudian sedikit bingung. Dengan ekspresi bingung Matsuri berkata, apa yang sedang dia lakukan dan jenis kekuatan seperti apa yang digunakannya tersebut. Aku harus ekstra waspada karena orang ini, mungkin saja telah banyak mengetahui cara untuk melawan kami. Matsuri lalu bersiap untuk menghindar serta menyerang balik, namun dia dikejutkan oleh Tsunade yang muncul di sampingnya sambil melancarkan sebuah pukulan. Nah Tsunade berhasil mengalihkan perhatian Matsuri, yang membuat Orochimaru kemudian 90% akan berhasil menebas sedikit lengan Matsuri. Tujuannya, untuk mengambil sel tubuh Matsuri, lalu sel itu akan dimasukkan ke dalam jutsu penyegelan miliknya dan secara otomatis, Matsuri akan terserap ke sana. Nah saat momen dramatis itu datang, Matsuri langsung bermanuver ke arah samping Tsunade, lalu dia mendorong tubuh Tsunade ke arah Orochimaru. Orochimaru terkejut, karena pedangnya malah menebas bahu dari Tsunade di situ dan Matsuri, kemudian berpindah lalu sedikit menjauh dari mereka. Tsunade yang terkena sabetan pedang Orochimaru, kemudian turun sambil dibopong oleh Orochimaru. Sakura yang melihat aksi mereka, lantas berteriak memanggil nama Tsunade. Tetapi, Tsunade adalah ninja medis dan kita tak perlu khawatir, karena dia langsung bisa menyembuhkan luka sobekan tersebut. Orochimaru kemudian berkata, apa kau baik-baik saja? Jutsu ini begitu sulit untuk dikendalikan, ketika segel itu telah terbuka untuk bersiap mengambil sel tubuh seseorang. Jadi saat itu terjadi, aku benar-benar sulit mengontrol diri, dan sama sekali tak bisa membatalkan serangan tadi. Jika aku membatalkannya, maka proses pengaktifan jutsu itu akan terulang kembali. Tsunade kemudian menjawab, wajar saja jika kau belum dapat menguasainya dengan baik karena penyegelan klan Uzumaki, merupakan salah satu jurus yang sulit untuk dipelajari. Bahkan aku sudah mengagumi dirimu, karena bisa mempelajarinya sejauh ini Orochimaru. Nah menurut teman-teman, apakah beberapa topeng klan Uzumaki yang pernah Orochimaru temui, salah satu di antara mereka telah dikuasai oleh Sannin tersebut? Karena mengingat sejarah bahwa Orochimaru, bahkan bisa menggunakan teknik penyegelan Shikifujin milik klan berambut merah itu. Lalu setelah itu, ketegangan di tempat Boruto dan Kawaki semakin menjadi-jadi, setelah Momochan mencium aroma jika Jura akan mencoba untuk mempercepat perubahan terakhirnya. Preman Otsutsuki itu kemudian berkata, aku yakin bahwa ketika dia terus terpojok, maka orang ini akan mempercepat evolusinya Boruto. Kita tak tahu tujuan asli dia, untuk mencoba mengambil Kyuubi dari tubuh adikmu. Tetapi perlu diingat, dia adalah Jubi milik Ishiki dan aku menyadari satu hal tentang Ishiki. Boruto lantas penasaran sambil bertanya, menyadari satu hal tentang Ishiki? Apa sebenarnya yang kau maksudkan? Momo kemudian menjawab, Ishiki adalah karakter yang tak mau rugi dan sebenarnya, dia mirip denganku meskipun dia dari kalangan bawah. Dia pasti telah menyadari jika nanti, aku akan mencarinya ke sini dan agar tidak merasa rugi setelah mendapatkan banyak kekuatan, dia ingin melakukan sesuatu terhadap Jubi tersebut. Beberapa kekuatan hebat, tampaknya dia masukkan ke dalam tubuh Jubi dan keinginan Jura untuk mengambil Kyuubi, melakukan sebuah hal yang telah direncanakan oleh Ishiki. Semuanya tampak berkaitan dan ketika Jura mendapatkan itu lalu berevolusi, maka perubahan terakhir itu pasti akan mengejutkan kita semua karena mungkin, semuanya menguntungkan Ishiki sendiri. Lalu kemudian, adegan beralih kepada seorang Naruto, yang begitu terharu melihat anaknya, yang tumbuh menjadi seorang shinobi yang dapat diandalkan.
Meskipun Naruto melihat Hima dalam keadaan dibungkus cakra Kurama, Naruto tetap bangga dan senang. Naruto berkata, visualisasi yang kakek tampilkan ini, sudah cukup untuk membuat rasa rinduku terbayarkan. Meskipun dia sedang marah, Himawari tetap imut dan aku percaya jika Kurama akan menjaganya dengan baik menggunakan kekuatannya. Naruto kemudian melihat mata Byakugan anaknya muncul, padahal saat ini Hima dalam mode cakra Kurama. Dengan ekspresi bingung Naruto berkata, bagaimana bisa dia membangkitkan Byakugan ketika dalam mode Kurama? Hagoromo lalu menjawab, ada semacam keistimewaan tersendiri padanya Naruto dan mungkin, ini ada kaitannya dengan jalur darah Otsutsuki. Naruto kaget sambil bertanya lagi, apa maksudmu dengan jalur darah Otsutsuki? Hagoromo menjawab, Byakugan adalah mata dasar dari klan Otsutsuki, yang mana mata itu kemudian turun langsung ke manusia dan diberikan kepada klan Hyuga. Seperti Hinata, dia memiliki sedikit cakra dari adikmu Hamura, dan referensinya langsung dari ibuku Kaguya. Ada kemungkinan besar, Himawari dapat mewariskan darah tersebut secara 100%. Kurama pun berkata ke Hima jika cakranya dengan cakra Hima, ternyata sangat begitu terikat lebih kuat dibanding cakramu. Nah maksud dari Hagoromo ini, kemungkinan mengarah pada Kaguya yang sejak awal, telah melindungi, menjaga, serta memakan buah cakra atau jubi yang dimilikinya. Kurama adalah pecahan jubi milik Kaguya dan itu berarti, Kurama seperti merasakan sedang bersama dengan Kaguya, ketika dia menyadari jika cakranya sangat terikat dengan Himawari. Dan jika ini benar terjadi, maka teori kalian tentang Himawari adalah titisan Kaguya, mungkin akan benar-benar terjadi ke depannya. Kemudian, adegan memperlihatkan di tempat lain, Kode diperlihatkan sedang bertarung melawan pasukan dari desa Kumogakure. Setelah berhasil kabur dari kejaran para Otsutsuki, Kode harus menghadapi lawan lain yang dipimpin oleh Raikage sendiri. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu.